Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting terkait guru P3K di tahun 2021 dan tahun 2022. Yang mana di sini ada informasi terbaru yang semestinya teman-teman harus pahami, yaitu tindak lanjut Kemendikbudristek untuk guru honorer sekolah induk yang lolos passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Nah, di sini Kemendikbudristek juga sudah mengatakan bahwasanya akan memperjuangkan adanya Permenpan RB yang baru agar nantinya teman-teman guru honorer yang sudah lolos passing grade itu sudah tidak dites kembali. Dan ini informasi adalah informasi yang valid karena berdasarkan hasil raker Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI. Oke teman-teman ya, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini kami menyajikan informasi valid terkait hasil raker kemarin bahwasanya isu terkait dengan guru honorer yang lolos passing grade tetapi kalah bersaing dengan guru swasta itu sudah ditindaklanjuti sendiri oleh Kemendikbudristek, yang mana salah satu targetnya atau tindak lanjut dari Kemendikbudristek yang pertama itu adalah mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengajuan formasi. Nah, di sini dikatakan ya bahwasanya ketika pemerintah daerah itu memaksimalkan pengajuan formasi, maka secara otomatis itu kebutuhan formasi dengan pelamar itu akan berimbang. Jadi tidak ada lagi guru honorer yang lulus passing grade tapi tidak mendapat formasi. Yang ada itu adalah guru honorer yang lulus passing grade tetapi dan juga mendapatkan formasi, seperti itu ya. Makanya Kemendikbudristek dalam hal ini mengatakan bahwa berusaha untuk mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan pengajuan formasi. Di sini Kementerian Keuangan telah mengeluarkan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S-204 PK 2021 itu tertanggal 13 Desember 2021 kepada semua kepala daerah tentang rincian penghitungan anggaran P3K guru dan dalam alokasi dana alokasi umum DAU tahun anggaran 2022 yang bersifat air market. Dana yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Nah, ini tentunya kabar yang sangat menggembirakan bahwasanya dengan adanya surat dari Kemenkeu ini, maka secara otomatis pemerintah daerah itu bisa lebih memaksimalkan adanya pengajuan formasi, teman-teman ya, seperti itu. Baik, tindak lanjut yang kedua dari Kemendikbudristek ya seperti ini teman-teman ya. Di sini dikatakan bahwasanya bersama-sama dengan Kemendagri dan Kemenkeu. Jadi ada dua lembaga tinggi negara. Yang pertama itu Kemendagri dan Kemenkeu, berarti ada tiga bersama dengan Kemendikbudristek serta Panselnas, dalam hal ini Kemenpan RB, Kemendikbudristek dan BKN melakukan sosialisasi kepada semua Pemda untuk mendorong pengajuan formasi secara maksimal. Jadi dengan ini Kemendikbudristek berusaha untuk memaksimalkan agar Pemda itu bisa mengajukan formasi secara maksimal. Bagaimana caranya? Tentunya Kemendikbudristek ini berkolaborasi dengan Kemendagri. Selain berkolaborasi dengan Kemendagri juga berkolaborasi dengan Kemenkeu dan tentunya Panselnas, yang mana di dalam Panselnas itu terdiri dari Kemenpan RB, kemudian Kemendikbudristek dan tentunya adalah Badan Kepegawaian Negara atau BKN, seperti itu teman-teman ya. Tujuannya agar adanya sosialisasi yang merata agar nantinya itu Pemda bisa teman-teman ya melakukan pengajuan formasi secara maksimal, seperti itu ya. Baik, tindak lanjut berikutnya dari Kemendikbudristek seperti ini. Mendorong terbitnya Permenpan RB. Tentunya ini menjadi kabar yang sangat luar biasa ya. Terobosan dari Kemendikbudristek di sini dikatakan mendorong terbitnya Permenpan RB baru agar guru yang telah lulus passing grade mendapatkan formasi tanpa ujian kembali. Dan tentunya tindak lanjut yang terakhir ini merupakan salah satu kabar gembira yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh guru honorer, yaitu adanya
Permenpan RB yang baru agar nantinya guru honorer yang telah lulus passing grade itu mendapatkan formasi itu tanpa ujian kembali. Dan tentunya Kemendikbudristek ini sudah berusaha untuk memperjuangkan hal ini teman-teman ya, dan tentunya kita harus selalu mensupport agar nantinya ada terbit Permenpan RB yang baru agar rekan-rekan guru yang telah lulus passing grade itu mendapatkan formasi dan tentunya tanpa mengikuti ujian lagi. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada sedikit tambahan terkait dengan terkait dengan Dirjen di GTK telah mengadakan pertemuan dengan BMPS Badan Musyawarah Perguruan Swasta pada tanggal 6 Januari 2022. Usulan BMPS adalah agar guru swasta yang telah lulus formasi ditugaskan kembali ke swasta. BMPS akan mengajukan judicial review Undang-Undang ASN. Semua warga negara yang memenuhi syarat berhak mendapatkan kesempatan ikut seleksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemerintah juga mendorong semua sekolah swasta untuk memenuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan membayar gaji minimal sesuai UMR. Nah, ini terkait dengan guru swasta ya. Ada dorongan agar guru swasta itu yang lolos P3K dikembalikan ke ditugaskan kembali ke swasta. Ini sebenarnya salah satu solusi yang luar biasa teman-teman ya, sangat luar biasa. Baik, di sini kami akan menampilkan sedikit hasil tindak lanjut dari Kemendikbudristek terkait beberapa isu yang beredar terkait P3K guru. Silakan teman-teman simak sampai selesai. Pengangkatan P3K guru-guru honorer di daerahnya masing-masing. Ini batas akhir untuk penyerahan dokumen nantinya itu kepada BKN tanggal 31 Januari 2022. Ini proses yang sudah sedang berjalan. Lalu yang kedua, ketiga sebenarnya itu mirip, tapi yang ketiga nanti akan itu lebih fokus kepada masalah yang sangat kritis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan sudah dijelaskan bagaimana posisi kita, adalah yang sudah lulus passing grade. Yang ini di tahap 1 sudah menjadi masalah. Jadi mereka sudah lulus passing grade tapi belum dapat formasi, tapi di tahap kedua ditambah dengan isu sekolah swasta. Jadi yang ada guru honorer sekolah induk yang bagian ketiga sudah lulus passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Nah, inilah yang isu yang terus kita juga menerima banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak, dan kita melihat sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal 1 juta formasi, maka sebenarnya formasi itu berlebih 250.000 atau yang ini di tahap 1 sudah menjadi masalah. Jadi mereka sudah lulus passing grade tapi belum dapat formasi, tapi di tahap kedua ditambah dengan isu sekolah swasta. Jadi yang ada guru honorer sekolah induk yang bagian ketiga sudah lulus passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Nah, inilah yang isu yang terus kita juga menerima banyak sekali masukan-masukan dari berbagai pihak, dan kita melihat sebenarnya seperti tadi saya sampaikan, jika Pemda mengajukan formasi secara maksimal 1 juta formasi, maka sebenarnya formasi itu berlebih 250.000 atau